Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ustazah kelas 1 Khadijah maupun kelas 1 Aisyah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tema 7 subtema 2 hewan di sekitarku. Nah, kemarin pada subtema 1 kita sudah mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Salah satu benda hidup yaitu hewan bersama manusia dan tumbuhan yang juga termasuk benda hidup. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran subtema 2 hewan di sekitarku. Biasanya hewan-hewan yang berada di sekitar kita itu adalah hewan peliharaan, hewan ternak, maupun hewan-hewan liar lainnya di sekitar alam kita. Nah, masih bersama Ustazah Eka Iramadhani dan Ustazah Renti Sasmi. Sebelum kita memulai pelajaran ini, kita baca doa dulu yuk. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Semoga Allah menambah ilmu pengetahuan kita dan memberkahi pertemuan kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah Ananda menyimak video pembelajaran berikut, diharapkan Ananda dapat menentukan kumpulan objek yang lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak dengan benar. Oh iya, Ustazah lupa, hari ini kita belajar muatan pelajaran matematika. Yang kedua, nantinya Ananda dapat menentukan bilangan lebih dari dan kurang dari dengan benar. Yang ketiga, Ananda juga dapat mengurutkan bilangan dari kelompok benda yang banyaknya 41 hingga 99 dengan benar. Yang terakhir, Ananda juga diharapkan dapat mengurutkan bilangan dari 41 hingga 99 dengan benar. Nah, kita mulai pelajaran kita ya. Yang pertama, pelajaran kita yaitu tentang membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Kita sudah pernah mempelajarinya pada pembelajaran di tema-tema sebelumnya. Kali ini kita melanjutkan dengan bilangan yang lebih besar yaitu 41 hingga 99. Nah, sebelum mengenal benda-benda yang banyaknya seperti itu, kita akan mengenal banyak benda dulu ya, sebelum masuk ke bilangannya. Membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Kita simak, ada contoh berikut. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyak setiap jenis hewan dapat kita hitung. Lalu kita bandingkan dan urutkan banyaknya. Yuk kita lihat binatang apa saja yang akan kita amati. Yang pertama ada rusa, ada burung, juga ada kerang. Nah, bagaimana ya cara menghitungnya dengan cepat? Ya, kita akan mengelompokkannya 10-10 bagian terlebih dahulu ya, untuk menandai kalau itu adalah nilai puluhan. Kita lihat gambar pertama, rusa, kemudian burung, dan kerang. Kita hitung pertama yang rusa ya. Kita lihat kelompok yang puluhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 puluhan. Kemudian yang satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 6 juga ya. Ada 6 puluhan dan 6 satuan. Maka jumlah rusa yang ada di gambar adalah 66 ekor rusa. Bagaimana dengan burung ya? Coba kita hitung. Ada berapa kelompok puluhannya? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 7 kelompok puluhannya dan tersisa 1 satuan. Maka jumlah burung ini adalah 71 ekor burung. Kemudian kita hitung lagi jumlah keranya. Ada berapa jumlah puluhan keranya ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 puluhan dan 1, 2, 3 satuan. Maka jumlah banyak kera ada 53 ekor kera. Nah, selanjutnya kita akan melihat manakah urutan hewan yang lebih banyak atau lebih sedikit. Hewan yang paling banyak adalah burung, karena jumlah puluhan yang paling banyak adalah burung. Dan hewan yang paling sedikit adalah kera, karena jumlah puluhannya atau bilangan puluhannya lebih kecil. Kemudian kalau dibandingkan jumlah burung lebih banyak daripada jumlah rusa, dan kemudian kera lebih sedikit daripada rusa. Berarti urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, rusa, kemudian baru kera. Sementara urutan hewan dari yang paling sedikit adalah kera, rusa, kemudian baru burung. Nah, itu adalah membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Mudah bukan? Kita hanya perlu membandingkan jumlah puluhannya terlebih dahulu. Kemudian baru kita melihat satuannya. Nah, bagaimana ya? Pelajaran kita yang kedua adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan. Kali ini kita langsung membandingkan dan mengurutkan bilangan tanpa menghitung banyak bendanya. Kita langsung melihat kartu bilangannya. Nah, perhatikan ada kartu bilangan berikut ya. Ada bilangan 75, 93, 89, dan 90. Yang pertama kali kita lakukan untuk mengurutkan atau membandingkan bilangan ini, kita akan melihat terlebih dahulu puluhannya. Pada bilangan 75, puluhannya adalah angka 7. Pada bilangan 93, angka yang menjadi nilai tempat puluhannya adalah 9. Pada bilangan 89, puluhannya adalah 8. Kemudian pada bilangan terakhir atau 90, nilai tempat puluhannya adalah 90. Nah, di antara bilangan-bilangan ini, 7, 9, 8, 9. Bilangan yang paling besar tentu saja adalah 9. Itu pada bilangan 93 dan bilangan 9. Untuk mengetahui mana yang lebih besar dari kedua bilangan tersebut, kita perhatikan satuannya. Pada bilangan 93, satuannya adalah 3. Pada bilangan 90, satuannya adalah 0. Nah, baru kita amati baik-baik 3 dan 0 ini. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Ya, 3 lebih besar daripada 0. Maka bilangan yang paling besar adalah 93, kemudian 90. Pada bilangan yang puluhannya sudah diketahui mana yang lebih besar, Ananda tidak perlu memeriksa nilai satuannya ya. Nah, setelah itu, karena bilangan yang paling besar adalah 93, kemudian 90, selanjutnya bilangan yang memiliki nilai puluhan paling besar tadi setelah 9 adalah 8. Maka bilangan yang terbesar berikutnya adalah 89. Kemudian yang terakhir adalah
75. Nah, ini dia urutan bilangan dari yang terbesar. 93, 90, 89, kemudian 75. Sementara urutan bilangan dari yang terkecil tinggal dibalik ya. Ada 75, 89, 90, kemudian 93. Itu tadi bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan bilangan ya. Periksa terlebih dahulu nilai puluhannya. Baru Ananda bisa mengurutkan atau membandingkannya mana yang lebih besar. Kalau ternyata ada nilai puluhan yang sama, Ananda baru membandingkan dan mengurutkan nilai-nilai satuannya. Tapi kalau sudah diketahui, maka kita tidak perlu memeriksa nilai satuannya lagi. Bilangan yang terbesar adalah 93. Kemudian bilangan yang terkecil adalah 75. Baiklah, pelajaran yang ketiga adalah membandingkan dua buah bilangan. Kita nantinya akan menggunakan kata lebih besar atau lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Mari kita perhatikan atau simak soal berikut. Membandingkan dua buah bilangan. Ada bilangan 46, kemudian ada bilangan 59. Bagaimana cara membandingkan kedua bilangan ini? Mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Sama seperti tadi, kita melihat nilai puluhannya terlebih dahulu. Pada bilangan 46, nilai puluhannya adalah 40, yaitu nilai tempatnya angka 4. Kemudian pada bilangan 59, maka nilai tempat puluhannya adalah angka 5. Jika dibandingkan bilangan 4 dan 5, maka 4 kurang dari 5. Kita bandingkan nilai puluhan dari kedua bilangan. 4 puluhan kurang dari 5 puluhan. Jadi bilangan 46 kurang dari 59. Nah, coba lagi kita periksa bilangan 84 dan 89. Pada bilangan 84 yang menjadi puluhannya adalah angka 8. Kemudian pada bilangan 89 yang menjadi puluhannya adalah juga angka 8. Sama-sama 8 ya. Bagaimana kita menentukan mana bilangan yang lebih besar? Benar sekali, kita akan memeriksa nilai satuannya. Pada bilangan 84, nilai satuannya adalah angka 4. Sementara pada bilangan 89, nilai satuannya adalah 9. Nah, dari sini baru kita tahu mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Karena dua bilangan ini berbeda ya. Ternyata 4 kurang dari 9. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai puluhan dari kedua bilangan sama. Kita bandingkan nilai satuan kedua bilangan. 9 satuan lebih dari 4 satuan. Jadi 89 lebih dari 84. Atau 84 kurang dari 89. Nah, sebagai latihan di rumah, Ananda lihatlah buku tema utama halaman 87. Ananda diharapkan dapat mengerjakan latihan Ayo Berlatih. Nah, hasil kerja Ananda kirim kepada ustazah masing-masing ya. Untuk kelas 1 Khadijah dapat mengirimkan kepada Ustazah Eka. Dan kelas 1 Aisyah dapat mengirimkannya kepada Ustazah Renti Sasmita. Demikian dulu pelajaran matematika kita hari ini.
Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Teman-teman, ayo berdoa di setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat ya. Ustazah tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.